Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rahasia yang Terbuka. Rahasia yang terbuka. Firman Tuhan terambil dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa ada rahasia yang paling utama, paling berharga, paling mahal, paling agung, paling kekal yang sudah dibukakan untuk kami pegang seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rahasia yang terbuka. Kalau kita berbicara tentang rahasia, kita masih ingat mungkin waktu kita masih kecil tentang berbagai macam rahasia-rahasia yang terjadi di dalam anak. Ada sebuah permainan, anak-anak itu menyembunyikan suatu benda, kemudian semua mencarinya sampai menemukannya, dan itu tidak diberitahu sebelumnya sampai kemudian menemukannya, dan mereka berjuang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita belajar tentang PIN, kita ingin menarik uang yang ada di bank dan segala macam transaksi yang bersifat menyangkut dengan keuangan, maka akan ada rahasia-rahasia kode tertentu, alamat email, PIN tertentu, dan kode-kode tertentu, barcode-barcode tertentu. Rahasia itu berarti hanya diketahui oleh orang tertentu. Pada bagian ini kita bicara tentang rahasia yang terbuka. Apa rahasia yang terbuka? Yang firman Tuhan katakan yang di dalam Alkitab, dalam kitab Roma, itu dulunya itu tertutup. Orang tidak mengetahuinya, tetapi rahasia itu yang sudah didiamkan berabad-abad lamanya, namun sekarang sudah dinyatakan firman Tuhan. Katakan menurut Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Apa itu rahasia? Yaitu rahasia keselamatan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka tindakan gencar untuk menyampaikan berita Injil, berita kebenaran, kelahiran Kristus yang kemudian itu berjalan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada akhir zaman. Apa rahasia yang paling berharga? Apa rahasia yang paling mulia? Apa rahasia yang paling agung? Apa rahasia yang paling kekal? Yaitu, kalau kita mengaku di mulut kita dan percaya di dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Itu yang di dalam kitab Roma dicatat dan dijelaskan kepada setiap kita masing-masing dalam Roma 10 ayat 9 sampai ke 10. Sahabat seperjalanan, apalagi rahasia yang dicatat dalam kitab Roma, yaitu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah keyakinan yang kokoh yang kita tidak bisa tergoyahkan. Injil adalah berita baik. Berita baik tidak hanya berbicara tentang keselamatan dalam Kristus, tapi berita baik yang sifatnya itu menyeluruh. Kita akan diberkati oleh Allah, jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Kita akan diberkati oleh Allah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan Tuhan menjanjikan kita akan diberkati, tidak hanya diri kita, tetapi keturunan kita pun juga akan diberkati oleh Allah. Seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Itu berkat. Sehingga rahasia yang terbuka itu sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus memegangnya dengan kokoh. Berkat-berkat yang sebagaimana dijelaskan tadi, Tuhan memberikan berkat secara holistik. Sewaktu kita mengikuti asuransi tertentu, maka asuransi penggantian yang dilakukan itu sangat tergantung seberapa besar kita menabungnya mengikuti asuransi tersebut. Semakin besar jumlah yang kita tabung, maka semakin besar pula fasilitas yang kita dapatkan. Semakin kecil yang kita tabung, maka semakin terbatas juga fasilitas yang kita dapatkan. Namun, Tuhan hanya meminta kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Kristus, kita akan diselamatkan.
Yang kedua, setelah kita diselamatkan, firman Tuhan berkata untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman pada ayat yang ke-26, yaitu ketaatan iman. Bagaimana ciri-ciri orang yang punya ketaatan iman? Adalah mereka yang berjuang hidup sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1-2. Dia memberikan hidupnya sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita berjuang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Ini rahasia iman, bagaimana hidup kita mengalami kesuksesan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tatkala dunia mengajarkan kesuksesan kebahagiaan, itu menggapai semua yang ada dalam dunia ini. Tentu kita juga ingin kaya, kita juga berharap punya kekuasaan, kita berharap juga punya kecerdasan, kepandaian, kita berharap juga kita punya pengaruh di dalam dunia. Namun kekayaan, kuasa, pengaruh yang kita miliki pada akhirnya harus dipersembahkan kepada Allah, yang dicatat dalam ayat ke-27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Allah. Amin. Itu ayat yang tercatat dalam ayat yang ke-27. Kembali berbicara tentang rahasia yang terbuka. Kristus sudah dikenal oleh seluruh manusia dalam dunia ini, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Sebagian orang yang sudah membuka diri dan hatinya, yang percaya dan mengaku dia akan diselamatkan. Dan kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya, waktu kita menerima Injil Tuhan, tidak hanya keselamatan dalam Kristus, tapi Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji memberkati kita. Tuhan berjanji menguatkan kita. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, yang terdapat dalam Mazmur yang ke-23. Apa yang tidak sempurna? Kita yang tidak sempurna, kita yang berdosa, tapi Allah berikan yang sempurna. Investasi yang kita berikan kepada Allah tidak ada sama sekali, kosong, nol. Kita tidak bisa menarik tabungan sebelum kita menabung. Tetapi kita tidak pernah menabung apapun kepada Allah. Tapi Allah memberikan yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling mulia, bernilai kekal untuk yang ada dalam dunia ini, dan juga untuk kehidupan kita yang akan datang. Itulah rahasia yang sudah dibuka. Namun tidak semua orang mau menerima rahasia ini, karena dengan berbagai macam pertimbangan di dalam dirinya, atau yang paling utama, karena tidak mempercayai dan tidak beriman. Mari sahabat seperjalanan, inilah rahasia yang sudah terbuka. Injil keselamatan, berkat Allah, penyertaan Allah untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk siapapun yang kau temui. Sampaikanlah rahasia yang sudah terbuka ini. Dan saya percaya mereka pun juga sudah tahu. Tapi tidak cukup hanya tahu, tapi mereka menerima rahasia ini, menggenggamnya, memilikinya, menghidupinya. Maka Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi Tuhan memberkati mereka dengan seluruh berkat yang terbaik dan tersempurna. Tugas kita sebagai orang percaya adalah ketaatan iman, menyerahkan hidup kita, merubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah sahabat seperjalanan, rahasia yang sudah terbuka, yang harus dimiliki oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah ada rahasia yang sudah terbuka, rahasia yang sedemikian indah, Injil keselamatan, Yesus Kristus, berkat dan penyertaan Allah yang paling sempurna yang diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan, dan kabarkanlah itu juga kepada orang-orang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.